Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, satu korban kebakaran di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar masih dirawat di Primaya Hospital Makassar di Jalan Urip Sumoharjo dan korban berjenis kelamin laki-laki tersebut masih dirawat di ruangan ICU Primaya. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur ada rekan Rudi Salam dari Makassar. Selamat siang rekan Rudi. Ya, selamat siang rekan Ilu dan Tribuners dimanapun Anda berada. Rekan Rudi, nampaknya dikabarkan bahwa satu korban kebakaran di gedung DPRD Kota Makassar masih dirawat intensif di Primaya Hospital di Kota Makassar. Seperti apa perkembangan terkini? Ya, betul sekali Ilu dan Tribuners dimanapun Anda berada bahwa betul saja satu korban kebakaran akibat kebakaran yang terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Makassar pada uh, tadi malam masih dirawat di Rumah Sakit Primaya Hospital Makassar atau Primaya Hospital Makassar di Jalan Risma Harjo, Kota Makassar pada Sabtu 30 Agustus 25 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah. Informasi yang dihimpun tribuntimur.com bahwa satu korban tersebut merupakan pria dengan umur 30-an tahun dan belum diketahui secara pasti identitas ataupun nama, alamat dari uh, korban tersebut, namun dipastikan bahwa korban dilarikan dari salah satu rumah sakit di Jalan Hertas di Kota Makassar menuju ke Primaya Hospital Makassar di Jalan Wisma Harjo untuk mendapatkan penanganan yang intensif di rumah sakit di Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar tersebut. Nah, Rumah Sakit Primaya Hospital Makassar sendiri merupakan salah satu rumah sakit yang berada di tepat ataupun beberapa meter dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi maksud kami. Dan seperti yang kita ketahui bukan hanya dari korban-korban dari kebakaran yang terjadi di DPRD Kota Makassar, tapi juga korban dari kebakaran yang terjadi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga dilarikan di Rumah Sakit Primaya Hospital Makassar. Ilu. Baik, dan juga rekan Rudi, untuk informasi dari dokter sendiri ataupun pihak rumah sakit, seperti apa perkembangan pasien hingga hari ini? Ya, Ilu dan Tribuners bahwa berdasarkan informasi yang diterima Tribun Timur dari Direktur Primaya Hospital Makassar, Dr. Mary Monica, saat dikonfirmasi Tribun Timur pukul 12 WITA tadi, menyebut bahwa korban masih dirawat secara intensif di ruang ICU di Primaya Hospital Makassar dan saat ini masih mendapatkan perawatan secara intensif oleh tim dokter di Primaya Hospital Makassar dan pihaknya memang belum secara merinci identitas korban karena memang belum diketahui secara pasti identitas, namun dipastikan bahwa korban yang masuk pada pukul 1 dini hari tadi Tribuners dipastikan adalah korban dari kebakaran gedung DPRD Kota Makassar di Jalan AP Petarani Kota Makassar maksud kami. Nah, untuk diketahui Tribuners, Primaya Hospital Makassar pada dini hari tadi menerima setidaknya ada 8 korban yang dilarikan langsung ke rumah sakit Primaya untuk mendapatkan penanganan, namun dari 8 korban tersebut 7 diantaranya yang merupakan korban berjenis kelamin laki-laki, semuanya laki-laki sudah diperbolehkan kembali ke rumahnya karena hanya mengalami sedikit cedera ataupun luka akibat kebakaran yang terjadi di Kota Makassar, tepatnya di gedung DPRD Kota Makassar dan juga gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ilu.
Baik, dan juga rekan Rudi dari pihak rumah sakit menginformasikan apakah ada luka lain yang dirawat untuk pasien yang masih di ICU ini selain dari luka bakar yang dialami. Ya, betul sekali Ilu dan Tribuners bahwa bukan hanya luka bakar yang dialami pada korban kebakaran di gedung DPRD Kota Makassar, tapi juga luka di bagian kepala sehingga harus mendapatkan perawatan intensif dari tim dokter Rumah Sakit Primaya Hospital Makassar, Tribuners. Dan tim dokter dari Primaya Hospital Makassar berkomitmen akan memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk untuk korban demo dan juga kebakaran di Kota Makassar. Dan untuk diketahui Tribunas, Primaya Hospital Makassar juga selalu siap siaga apabila ada korban-korban selanjutnya dan siap untuk menerima pasien-pasien dari korban kebakaran dan juga aksi demonstrasi yang terjadi di Kota Makassar. Terima kasih rekan Rudi atas laporannya dari Makassar. Kami menantikan berbagai update berita lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan kondisi dari salah satu korban kebakaran di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang saat ini masih dirawat secara intensif di ICU Primaya Hospital Makassar. Kondisi terakhir di gedung DPRD Kota Makassar ya. Warga datang ingin menyaksikan ya. Nah ini puing-puing. Kita coba menghitung ada berapa kendaraan yang hangus dibakar. Ya, nih 1, 2 hancur ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini api masih terasa. 11, 12, 13, 14, 15 ya, hangus nih. 16, 17, 18. Semua di. Wow, ini berapa spare part? Ini mobil satu ya. Ini api jam 7 pagi masih menyala ya di gedung. Ya, ada aparat. Ini bagian belakang yang tidak termakan api hanya gedung lapangan tenis ya. Nah ini warga berdatangan ini. Musola juga ya Pak, musola DPR tidak terbakar ya.
warga hati-hati ini di mesin genset generator ya. Dua-dua mobil-mobil para dinas ya, hangus. Nah, ini tadi malam mereka tidak sempat, jadi di sejauh ini dalam hitungan tribun ada sekitar 60 mobil ya yang hangus terbakar. Nah, ini di gedung belakang ya. Awas. Ini masih terasa panas ya Tribuners ya. Kirim dana Rahman, kirim dana lapak Kak. Ada deh. Orang pada live. Tanggal live. Seolah-olah jadi tempat wisata ya. Wow, di bagian depan mobil juga banyak ini, jadi diperkirakan hampir 100 unit kendaraan ini di gedung DPR. Kondisi terkini yang di ruangannya paripurna terbakar. Api masih menjalar sekitar jam 11 lewat sekian 20 atau 30. Baik lantai atas maupun bawah gedung DPRD Kota. Kondisi terkini sekitar pukul 11.30. Kondisi terakhir di gedung DPRD Kota Makassar ya. Warga datang ingin menyaksikan ya. Nah, ini puing-puing. Kita coba menghitung ada berapa kendaraan yang hangus dibakar. Ya, ini 1, 2 hancur ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini api masih terasa. 11, 12, 13, 14, 15 ya. Hangus ini. 16, 17, 18. Wah, berapa
beberapa spare part. Ini mobil satu ya. Ini api jam 7 pagi masih menyala ya di gedung. Ya, ada aparat. Ini bagian belakang yang tidak termakan api hanya gedung lapangan tenis ya. Nah ini warga berdatangan ini. Musola juga ya Pak, musola DPR tidak terbakar ya. Ini warga hati-hati ini di mesin genset generator ya. Dua-dua mobil-mobil para dinas ya. Hangus. Nah, ini tadi malam mereka tidak sempat. Jadi di sejauh ini dalam hitungan tribun ada sekitar 60 mobil ya yang hangus terbakar. Nah ini di gedung belakang ya. Ini masih terasa panas ya Tribuners ya. Kirim dana Rahman, kirim dana. Kirim dana lapak Kak. Ada deh. Orang pada live. Tanggal lift. Seolah-olah jadi tempat wisata ya. Wow, di bagian depan mobil juga banyak gini, jadi diperkirakan hampir 100 unit kendaraan ini di gedung DPR. Kondisi terkini yang di ruangannya paripurna terbakar. Api masih menjalar sekitar jam 11 lewat sekian 20 atau 30. Baik lantai atas maupun bawah gedung DPRD Kota. Kondisi terkini sekitar pukul 11.30. Ya, jadi memang benar ada kejadian tadi malam, yaitu aksi demo, dan dari Rumah Sakit Primaya kami menerima beberapa korban. Korban pertama mulai datang sekitar jam 1 tengah malam. Selanjutnya juga ada rujukan dari tim di Herkasni, ada 1 rujukan. Jadi total ada 8 korban, semuanya laki-laki. Dari 8 korban itu, 7 korban ini sudah kami tangani karena mengalami luka yang ringan, sehingga kondisinya stabil dan sudah dilakukan penanganan dan sudah bisa rawat jalan. Untuk yang 1 itu, yang rujukan memang penanganannya perlu lebih
intensif. Jadi kami akan merawat dia di area ICU untuk mendapatkan penanganan dan suportif lebih lanjut. Demikian. Bentuk pelayanan yang diberikan Primaya seperti apa, Dok? Secara umum Pak, kami terhadap kejadian-kejadian seperti demo-demo yang kemarin, Rumah Sakit Primaya tetap siap menerima korban-korban akibat demo tersebut. Jadi tim kami siaga untuk menerima korban dan merawat dan juga menindaklanjuti korban tersebut. Apabila kondisinya stabil dan bagus, boleh dirawat jalan, kami pulangkan. Namun apabila kalau kondisinya perlu penanganan lebih lanjut atau kondisinya lebih berat, maka kami rawat inap atau dirawat di intensif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.